kan ini kok nggak ada lah. Sementara di tim-tim bupati itu ada dokter dan macamnya, jangan-jangan sekarang sudah ada aliran hukum baru yang Dinda tidak tahu. Muhammad Dinda Salim, meskipun pemirsa, tidak dijelaskan pasal berapa yang dijadikan kejanggalan macamnya, tapi secara umum prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan mestinya mengatur tentang masalah syarat rukun. Iya. Mengatur tentang masalah syarat rukun. Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Kota Diki dan Selawat ini, menurut amatan dan kesimpulan dari Dinda Salim, ini sangat janggal sekali karena hanya terdiri dari 2 bab. Iya. Bab pertama ketentuan umum, bab kedua penutup. Ini lucu ya Dinda ya, lucu ya. Ya lucu. Kayak jidur menurut saya. Jadi mestinya menurut Dinda Salim itu harus bagaimana, harus jelas di batang tubuh. Jelas, yang diatur jelas. Wong namanya peraturan kok. Kalau peraturan ada yang diatur dong. Mestinya harus ada yang diatur. Ada. Jadi dikir dan sholat itu apa yang mau diatur di situ? Apa yang mau diatur? Lah, yang hilang batang tubuhnya dong kalau begitu. Hilang batang tubuhnya. Apa sih kaninya? Bayangannya Dinda mestinya minimal ya syarat rukun minimalnya. Di batang tubuh kira-kira bayangan Dinda ketika bicara zikir dan sholawat, Dinda kan pasti sudah khatam kan, legal drafting karena sudah bagian hukum, ya kan? Mestinya apa kira-kira yang mau diwujudkan dan juga diaktualisasikan dalam batang tubuh itu ketika bicara zikir dan sholawat? Kira-kira apa yang bisa kira-kira? Kalau masalah materi yang mau diatur sebenarnya di dalam itu, ya itu terserah yang berinisiatif. Tapi pandangan saya harusnya mengatur batang tubuh yang mengafirmasi terhadap kondisi sosiologis Bangkalan. Ya. Biar gini loh, capek-capek buat perda, mulai dari perencanaan sampai pengundangan itu kan makan biaya banyak. Yang diatur cuma nama satu. Harusnya setelah terbit perda itu ada pembeda antara Kota Bangkalan sebagai kota di Selawat dengan daerah-daerah lain. Artinya mestinya perda Kota Diki dan Selawat itu dilengkapi dengan norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat Bangkalan. Normanya harus jelas. Contoh semuanya Dinda ya. Contoh, perda Diki dan Selawat ini kan nuansanya nuansa spiritualitas, nuansanya nuansa keagamaan. Bisa saja di batang tubuh itu mengatur tentang masalah pakaian masyarakat Madura, masyarakat Bangkalan. Bisa saja ya. Atau pembatasan waktu kafe-kafe di Bangkalan. Atau mengatur tentang masalah pariwisata sampai di mana batas-batasnya yang harus diberikan gitu ya Dinda ya. Itu salah satu contohnya gitu ya. Salah satu contohnya. Dan itu tidak ada sama sekali di sini. Tidak ada. Ya kan, ya semoga ini nanti direvisi lah. Semoga tapi mudah-mudahan kalau direvisi kan, umpama nanti batang tubuhnya diatur sedemikian rupa, detail-detailnya diatur atau normanya diatur lah. Tapi kalau terlalu jauh, kan banyak perda syariah yang sekarang dibatalkan oleh MA ya. Ya, teman-teman yang ada di parlemen saya, di parlemen kabupaten ya, bukan parlemen. Ya dewan. Teman-teman yang ada di kabupaten yang menduduki kursi-kursi legislatif itu harus siap. Kalau inisiatornya dari perda itu harus siap untuk dibawa ke. Kayaknya kalau ini inisiatornya dari eksekutif kayaknya. Iya. Kalau ini, tapi itu dibahas di DPRD. Inisiatornya kayak bupati ini. Iya. Tapi yang dibahas di DPRD karena mekanismenya saya yakin kalau sudah disahkan, mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf karena saya masih belum membaca makhluknya, yang saya anggap bahwa itu masih belum menjadi perda tapi masih menjadi perbuk. Masih di perbuk. Ternyata sudah menjadi perda. Ini persoalannya begini, di bupati itu tim ahli banyak, bagian hukum juga banyak. Artinya orang-orang sarjana hukum, bukan hanya sarjana hukum, justru banyak profesor di sana, ada doktor dan segala macamnya. Apakah hal semacam hal sesederhana ini teledor? Menurut Dinda gimana? Ya. Ini kan sebenarnya ilmu dasar, Dinda.
Iya. Dalam ilmu hukum ini dasar kan Iya, sebetulnya. legislative drafting itu. Iya. Kok sampai kecolongan semacam ini? Ini kan memalukan menurut perspektifnya Dinda. Ini sangat memalukan. Aturan yang ngatur begini, ilmu hukum, dasar hukum sebetulnya mestinya ini sudah ada batang tubuh gitu kan. Ini kok nggak ada. Lah, sementara di tim-tim bupati itu ada dokter dan macamnya. Mbok jangan-jangan sekarang sudah ada aliran hukum baru yang Dinda tidak tahu. Enggak ya? Enggak, ya tapi ya semoga saja sangkaan saya keliru. Takutnya perda itu kejar tayang gitu loh. Oh, takutnya kerja itu Iya, kejar tayang. kejar tayang bisa aja itu. Mungkin cepet. Kejar tayang kalau memalukan ya, Malah malu-maluin. saya curiga dengan sesingkat itu saya belum menemukan naskah akademiknya. Tapi kalau persetujuan DPRD terhadap praperda sebelum menjadi perda itu saya sudah terbuka. Kalau naskah akademiknya saya pernah dengar, tapi belum baca, sudah ada Dinda. Tapi saya pernah dengar ya, tidak baca. Belum sempat baca karena yang menginisiasi ini adalah sebetulnya NU Bangkalan. Tapi yang menginisiasi ya, kalau urusan yang membahas itu pancen bupati yang punya kewenangan untuk membahas ini kan bupati dan dewan Dinda. Itu hanya aspirasi dari NU dulu yang saya ingat gitu ya. Di waktu itu menurut yang saya ingat itu sudah dilengkapi dengan naskah akademik Dinda waktu itu. Cuma kalau sekarang Dinda masih mau mencari itu nanti bisa saja itu dapat insyaallah. Cuma sekarang tuh kenapa kok ini hasil akhirnya kok semacam ini, malu-maluin kan ini Dinda? Iya. Enggak, saya takutnya gini Dinda Salim. Takut sekarang ini kan sudah perkembangan ilmu sangat luar biasa, ilmu apapun, teknologi, sosial dan macamnya. Ada banyak aliran-aliran yang sebetulnya mengisi kemajuan dari zaman ini. Jangan-jangan Dinda Salim yang dibaca adalah referensi-referensi lama, justru ilmu barunya yang sekarang. Artinya kalau bisa saja sekarang peraturan itu bisa dianggap sah, bisa dianggap selesai, bisa dianggap sudah memenuhi syarat rukun hanya bab ketentuan dan penutup. Jangan-jangan begitu sekarang. Enggak, kalau referensi hukum itu kan memang banyak. Justru saya nggak pede diundang ke sini, banyak senior saya yang ahli hukum gitu. Tapi terkait hukum atau khusus tentang peraturan pembentukan perundang-undangan itu tetap ya belum nggak berubah. Artinya Dinda akan mengatakan bahwa saya mempelajari undang-undang 29 nomor 12 yang direvisi itu nanti ini ya, bahwa itu belum dicabut aturan itu, bahwa peraturan perundang-undangan itu harus dilengkapi dengan batang tubuh gitu ya Dinda. Mau mengatakan begitu ya Dinda ya. Gitu pemirsa. Jadi bukan berarti Dinda Salim ini tidak ya nggak serampangan maksudnya. Ya, yang saya bayangkan itu begini. Jangan-jangan Dinda Salim ini tidak mengikuti perkembangan hukum yang progresif yang sekarang. Update lah. Ya. kok ini dianggap sebuah kejanggalan. Jangan-jangan juga ada para ahli sekarang yang justru menemukan sebuah perspektif hukum baru yang justru bisa mengesahkan atau bisa menganggap bahwa apa yang dianggap oleh Dinda Salim itu sudah dianggap cukup. Ya kalau menurut saya untuk peraturan semacam itu belum ada. Ada ya. Untuk kekuasaan yang bisa berbuat seperti itu ada. Ada gitu ya. Wah, ini catat tidak. Ini catat pemirsa. Kalau peraturan perundang-undangan Dinda Salim masih belum menemukan itu ya. Sebatas limitasi dari referensi yang dibaca oleh Dinda Salim gitu ya. Tapi kalau ada ahli baru yang belum dikenal oleh Salim, nggak tahu juga ya. Tapi menurut perspektif yang selama ini dipahami, ini malu-maluin kan? Iya. Malu-maluin. Saya juga mau menyebutkan hal yang sama sebetulnya. Ya itu sebenarnya gini kan. Tergantung penguasanya. Oh, tergantung penguasanya. Tapi untuk membuktikan atau membatalkan perda ini harus ke MA. Ke GR ya. Tapi
kalau dipikir lagi untuk membatalkan sebuah nama capek-capek kayak ngapain gitu loh. Tapi selama itu tidak dibatalkan berlaku Dinda. Ya berlaku, tapi yang diberlakukan apa? Apanya? Materi pokoknya. Wong tidak ada yang mau diatur. Normanya nggak jelas. Artinya ini ingin lagi menegaskan bahwa Dinda Salim yang mau diatur apanya? Wong nggak ada yang diatur. Ya. Ini kan juga justru semakin menegaskan kelucuannya gitu kan. Jadi nggak ada bedanya Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat dengan daerah-daerah lain. Nggak ada. Ya. Yang terpenting di situ. Kalau boleh kasih masukan, harusnya afirmatif dong terhadap kondisi Bangkalan sebagai sekarang kesenjangan sosial kan banyak. Ada pesantren dengan pesantren ini berseteru gara-gara beda pandangan. Sebenarnya kan bisa diatur boleh. Atau ada tindakan asusila di kota zikir dan sholawat itu kan lucu juga. Harusnya itu. Kalau secara prinsipil, Dinda, kalau secara prinsip memang mau ngatur apapun boleh. Iya. Prinsip ya. Iya. Tapi di ruang kepantasan ketika mau ngatur masalah bagaimana pesantren beraliran apa dan semacamnya itu sudah masuk ke dalam dunia yang lebih jauh lagi. Maksud saya bukan itu. Maksud saya bukan mengatur aliran mereka. Jangan sampai berseteru gara-gara itu. Oh gitu ya, mau diatur bijaksana. mau diatur di perda ini gitu ya. Jangan mau diatur bagaimana? Ya gitu. masukan. Pasalnya bagaimana nanti tidak. Antar pesantren satu, pesantren dua tidak boleh bertengkar gitu. Ya kasarnya mengatur kerukunan. Oh, kerukunan. Ya, oke. Kalau mengatur ke sana kan terlalu jauh. Minimal bisa melengkapi kekurangan syaratnya, minimal. Iya. Daripada dibiarkan tidak terlalu gitu ya Dinda ya. Dan urusan masalah materi itu bisa dibahas lebih panjang lagi, bisa membuka aspirasi dari masyarakat, membahas di ruang publik dan macam, pasti juga banyak yang akan memberikan masukan. Kalau ada naskah akademiknya harusnya dipakai. Kalau memang naskah akademiknya itu dipakai, tentunya ada batang tubuh itu. Ya, yang saya dengar ada dulu Dinda. Entah itu apakah naskah akademik atau bagaimana. Iya, mustahil dong kalau hanya menentukan satu nama pakai naskah akademik. Naskah akademik itu kan mulai dari serangkaian kajian, terus kajian hukum dan kajian lainnya. Capek-capek buat itu kalau nggak dipakai buat apa itu loh. Ya makanya ini menurut Dinda itu ini kan semakin menegaskan bahwa kalau peraturan perundang-undangannya masih tetap semacam tadi. Ya. Tapi kalau kekuasaan bisa itu. Ya. Ini tidak bisa diukur kalau sudah kekuasaan yang bergerak gitu Dinda ya. Ya, jangan terlalu jauh sih. Oke. Nanti saya dicari itu. Dinda Salim, secara umum kejanggalan yang disimpulkan oleh Dinda Salim sudah kita bahas ya. Dan pasal per pasalnya silakan dibuka sendiri di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan direvisi tahun 2019, entah nomornya berapa saya kurang tahu juga. Dan yang sama dengan saya yang belum mempunyai makhluk Perda nomor 2 tahun 2019, ayo kita cari bersama-sama dan kita selanjutnya kita akan bahas bersama-sama dan mudah-mudahan dari bahasan-bahasan sekarang ini memantik orang-orang yang peduli terhadap kota Bangkalan Zikir dan Sholawat bisa menyempurnakan ada respon dan bisa menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan sebagaimana yang disimpulkan dan yang menjadi catatan dari amatan dan tulisan dari Dinda Salim Sabil itu ya Dinda ya? Sabir. Ya. Oh Sabir, Salim Sobir. Berarti kakak nggak nengok itu namanya di tulisan. Iya Salim Sobir. Oke Bang Dinda Salim, barangkali terkait dengan urusan masalah ini di tulisannya sebetulnya sudah lebih lengkap ya, Dinda ya. Sudah lebih lengkap apa-apa yang sebetulnya menjadi sebuah kejanggalan dari kesimpulan amatan dari Dinda Salim. Barangkali ada yang belum tersampaikan, silakan disampaikan sebagai closing statement Dinda Salim. Ya, sebelum usai ya. Maksud saya menulis tulisan itu yang kira-kira 600 kata itu tiada lain maksud saya hanya untuk memberi masukan yang membangun. Ya. Sebenarnya disebut masukan ya kurang ahli juga karena di atas saya masih banyak kakak-kakak saya, senior saya bahkan akademisi hukum yang lihatnya luar biasa. Tapi sependek kata kalau teman, sependek pengetahuan saya
karena batang tubuhnya tidak ada, harusnya ada ya. Perda kok harusnya ada yang mengatur. Nah, nanti kalau memang diatur harusnya mengafirmasi terhadap kondisi sosiologis masyarakat Bangkalan, apa yang dibutuhkan di Kota Diki dan Sholawat ini. Itu seperti pariwisata ya, dengan konsep religinya, atau mempertegas Marta Jasa sebagai ikon Bangkalan, sebagai kotanya Mbah Holil. Gitu Dinda ya? Iya. Pemirsa Carasan, itu sekilas bahasan kita. Ini penting untuk kita bahas lagi agar lebih jelas lagi tentang persoalan Kota Dzikir dan Sholawat secara regulasi itu bagaimana seharusnya dan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga menurut ilmu hukum. Entah itu sekarang sudah ada ilmu hukum yang baru, tapi ilmu hukum referensi yang dipahami oleh Salim bahwa Perda nomor 2 tahun 2009 itu adalah perda yang sangat lucu sekali dan sangat memalukan. Super singkat. super singkat dan macamnya, dan bahkan tidak memenuhi syarat rukun dalam sebuah peraturan perundangan. Gitu ya, semoga setelah ini ada yang ahlinya ahli. Ya, mudah-mudahan ya. Artinya keberanian Nda Salim dalam menulis itu, mengkritik itu dan juga memberikan masukan itu, meskipun secara status sekarang masih belum doktor dan Pak Bupati dikelilingi doktor di DPRD sebagai yang punya kewenangan untuk membahas ini adalah banyak orang-orang ahli, tapi sebelum ini masih belum ada yang saya dengar yang mengkritik, bukan hanya mengkritik, yang memberikan masukan, mengoreksi terhadap Perda nomor 2 tahun 2011 ini. Baru kali ini dikoreksi oleh Salim, bahkan sampai sekarang masih belum wisuda ya. Belum wisuda. Masih sarjana amatir ini. Masih calon sarjana. Sarjana amatir kok berani-beraninya gitu. Tapi keberanian ini penting untuk kita apresiasi. Jangan-jangan yang para ahli yang ada di sekitar dari Bupati, ada yang bagian hukum yang sudah selesai gitu tentang masalah ilmu hukumnya, yang ada di DPRD yang juga banyak profesor, banyak doktor-doktornya, itu mungkin keteledor dalam konteks ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita rasain ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.